saja kita sambut co-host dan host yang super seksi dan fenomenal, Vega Darwanti, Pepi, dan Tukul Arwana. Buan Bat, mana suaranya? Penontonnya pada malam hari sangat luar biasa. Ini benar-benar elegan dan eksklusif sekali. Dari Sabang sampai Merauke, dari dunia nyata maupun gaib. Kita sapa dulu penontonnya ya. Sebelah kanan dari mana? Dari Lindu Aji, luar biasa, Lindu Aji. Enak ya Mas itunya ya. Siapa kita? Siapa kita? Ya. Siapa kita? Nanya dirinya sendiri lupa dia. Siapa kita? Biasanya orang kalau sering lupa tuh biasanya jarang mandi. Dan satu lagi Mas, jarang mandi sama jarang gosok gigi. Karena yang teriaknya giginya udah habis. Tapi beliau-beliaunya ini adalah sahabat-sahabat saya juga luar biasa. Iya. TR semua Mas ya. Apalagi Mas Ikhwan sama saya Mas dulu. Ikhwan. Nanti beliaunya juga hadir di sini nanti. Wow. Itu sejarah proses bagaimana perintisan, proses alami natural yang hawa murni yang benar-benar akhirnya dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semangat hidupnya itu tidak pernah lelah, tidak pernah namanya bilang capek atau bilang negatif, semua positif. Luar biasa. Ini pun nyapa kepada wanita-wanita cantik Indonesia. Asik. Ini salah satu penonton favorit gua Mas. Ya. Yang mana Pep? Ada yang difavoritin nggak? Yang kumisnya tebel itu. Cewek kumisan tebel. Kayaknya di belakang nomor 2 sebelah kiri ya. Belakang nomor 2. Mas itu laki juga Mas. Itu laki. Itu laki, orang jakunnya aja gede banget. Tapi dia kalau udah pegang HP, aduh gak pernah kayak diiketin itu HP-nya, gak pernah lepas gini. Aduh, mau update status ya. Sudah. KTP-nya aja statusnya kan menikah atau belum menikah, statusnya masak apa hari ini. Sudah nih yang tengah selalu membeli semangat. Iya. Setiap episode. Udah nih yang tengah dari mana? Dari Indonesia Cantik. Vega siapa yang bagi nih Vega? Oke ya, yang bajunya sama aku, semangat ya. Oke, yang sebelah kiri biru-biru dari mana? Wong itu Galuh dari Palembang. Yang sebelah kanan dari mana? Praktek kuak. Ngomong gelepotan gak jelas. Itu Dari mana? mana? Kuak. Buang. Paling belakang Sebelah mana? dari mana? Masih ada lagi? Masih ada lagi? Ini menggambarkan kemeriahan di Studio 9, bukan Mata Trans 7. Betul. Suasananya sangat meriah Iya. dan bebek ya. Meri itu anaknya bebek. Jadi udah meriah bebek ya. Jadi banyak ya. Kayak kuis ya Mas. Dari mana? Ini gerombolan pasukan huru hara. Iya. Hara huru. Ini dari
semua penonton, Mas. Iya, iya. Bagian sini yang aromanya paling khas. Baik, tema kita pada malam ini temanya sangat luar biasa, inspiring untuk pemirsa di rumah maupun studio dimanapun Anda berada, yaitu The Beginning of Tukul Arwana. Apa? Nah, ngomong-ngomong beginning ini apa? Gue juga tahu. Aku baca tema tapi nggak tahu artinya. Beginning itu apa? Beginning itu ya begitu tuh ya. Makanya lain kali jangan bahasa Inggris doang, pakai artinya di bawah. Udah tahu host kita pinter banget. Bahasamu menghina banget. Beginning apa Beginning artinya? itu, Mas. Hah? Awal mula. Jadi mungkin di episode ini, Mas, menceritakan tentang awal mula lu, dari mulai misalnya dari kelapa dikasih ada tumbuh ini kerja di lu gitu. Emang mau bikin kue putu apa? Kue putu. Baik, tidak usah berpanjang lebar. Kalau panjang mulutnya siapa? Kalau lebar mulutnya siapa? Pemirsa. Dari Semarang seneng datang ke sini, Pak. Iya. Tapi ngomong-ngomong udah foto-foto sama artis dari tadi ya. Bintang tamu saya yang pertama ada seorang wanita cantik, seksi dan bertalenta, dan ia merupakan wanita yang pernah menoreh sejarah dalam hidup saya. Dan kabarnya malam ini datang bersama pasangan barunya. Penasaran? Langsung aja kita sambut Wulan Guritno dan Wiryanto. Oh itu sing teko to. Seni pasangan romantis. Enggak tanya jeruk purut yang ini bukan hanya sahabat, udah saudara juga. Dulu waktu saya nggak punya duit, dia ngasih duit. Saya sakit didatengin, disuntikin sama dia. Oh iya, Mas, bener, Mas. Nanti ceritanya banyak. Saya nggak mandi-mandi, diseret suruh mandi, disemprotin. Emang saya mobil apa? Kembali ke jangan cengas-cengas. Ini temanya inspiring. Diambil sisi positifnya biar kamu hidupmu bisa berubah juga. Berubah jadi orang. Ya berubah nasibnya. Maaf, Mbak Wulan ini ngurusi ini bengkoang sama timun. Selamat malam untuk Wulan Guritno yang sangat luar biasa. Selamat malam, Mas Tukul. Lama tak jumpa, dirimu semakin cantik saja. Dan sahabat serta saudara saya Ipong, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Sehat. Ya memang suaranya kayak gitu. Tapi duitnya nggak ada serinya. Maksudnya itu artinya itu banyak. Kaya banget, Mas. Tetap palsu. Nyimpen banknya aja di Swiss. Swiss ora jamul ya. Balik kalah. Mas, kue ora jamu. Iya. Aku gini-gini orang Jawa tahu bahasa Oh, Jawa. kamu Solo ya. Ora jamu. Jamu Godong telani. semit dilempar pakai kayak gini.
perjuangan udah panjang kan? Enggak, bentar, ini acara bukan mama apa topeng monyet ini. Udah. Anak saya nonton loh. Bapaknya nyari duit kayak topeng monyet. Balik Mas biarin anak Jovan nonton. Itu orang sepedanya Jovan dipinjem. Anaknya yang ngajuin malah. Mas Tukul bisa sampai di titik ini perjuangan panjang ya. Luar biasa jatuh Harus. bawah ini ya kan, batu sandungan ini. Tapi terakhir jadi topeng monyet lagi. Harusnya mereka malu karena yang nyari duit monyet. Berarti yang ngasih makan monyet bukan orang kan? Iya Pak, Bapak mau monyet apa aja? Untuk Mbak Wulan dulu nih, sebentar ya Mas Ipong ya. Siap. Mbak Wulan. Pak Ipong sebentar ya. Melihat dirimu, saya jadi ingat kenangan kita waktu kita main film bersama. Waktu itu dirimu merasa sulit untuk melakukan sebuah adegan. Adegan apa dan kenapa? Ini Made kenapa ketawanya geli banget? Saya ingat ya. Lo film saya ngetop lo, otomatis romantis itu. Sebenarnya main film sama Mas Tukul itu paling sulit sih menurut aku gitu. Kenapa? Oh, adegan Sulit cipokan banget. itu kali ini. Nyangkut loh. Nyangkut. Kamu yang sengaja ngegendolin gitu. Katanya nyangkut Pak Ipong. Iya, aku mau kawin lagi. Kalau waktu itu kan aku belum nikah lagi, saya udah nikah lagi, suamiku nonton. Iya. Ayo, Karena ini menceritakan yang belum aja dulu. Iya. Gimana Pak Ulan? Ya jadi adegannya itu adalah, ini kan pokoknya aku tuh merasa sedih banget karena suamiku tuh tidak aku nggak merasa dia nggak care sama aku lah gitu. Jadi aku ceritanya harus nangis Ceritanya gitu. gitu. Harus nangis gitu. Nah, sedangkan kalau dengan lawan main aktor lainnya sih ya udah, dengan dia memancing kita kan, lawan main kita bagus, Udah dapet kita pun ya. terpancing gitu kan lawan main. Lah ini suruh nangis tapi mukanya Mas Tukul, aku tuh kayak aduh. Karena nangis lupa ya. Karena nangisnya tuh bener-bener kayak apa dialognya tuh, Mas, ya udah pulang. Kalau nggak salah ya udah kalau gitu pulangin aja aku Iya. ke orang tua aku gitu. Oh iya praktekin. Itu adegannya Oh, memang itu pertama. maaf ya, itu scene yang paling menurut saya, scene yang paling susah, yang sulit, yang saya anggap ini mungkin di atas 5 take atau 19 take atau 12 take. Ya. Tapi ini one take oke langsung bungkus keluar. Enggak, one take oke-nya karena apa? Tadinya ulang terus kan nggak bisa nah aduh gimana. Terus akhirnya ya udah sutradaranya bilang kita cari solusi deh gitu biar one take, karena kita ngejar Sampai scene dicari yang lain. solusinya. Jadi ini mau masuk ke sini, pandangan aku di sini. Tangan lu. Ini maaf ya, ini pelan-pelan ya. Ini kenapa itu kecepet. Ini modal loh. Makanya waktu itu dialognya. Pokoknya Udah. waktu itu dialognya kamu tuh takut kehilangan aku banget lah. Ya, ceritanya memang begitu. Itu kan cerita. Tuh, ceritanya. Tangan belum. Rolling Pep. Kamera. Nah, siap ya. Jangan. Jadi kalau nggak salah ini kan filmnya udah lama banget ya, berapa 9 tahun lalu ya? Iya, sudah. Udah 9 tahun lalu, terus dialognya. Tapi diputer-puter Kalau nggak salah tuh Mas Tukul tuh jadi businessman hits Iya, jadi banget. orang kaya yang sibuk. Iya, orang tapi nggak kaya. peduli Jadi sama istrinya keluarga. tuh sedih, ditinggal terus di rumah, cemburuan Iya. gitu. Cemburuan. Action! Yuk. Mas. Kok jadi Mas Action. Tukul yang nangis? Thailand. Udah. Tenang lu, tenang. Tenang. Ceritanya. Mas nggak pernah punya waktu buat aku. Ya udah kalau gitu pulangin aja ke rumah orang tua aku, ke rumah orang tua aku. Kalau aku ingetnya yang ini. Ya dulu gitu, jadi ketawa
Om, lu ketawa. Iya, Akhirnya- geli, nanti ketawa geli. Geli apa jijik? Geli sama jijik ya beda, Pak. Jadi Tapi aku terakhirnya berhasil ya. Berhasil, Terus Bang. akhirnya suami istri baikan, terus pelukan, terus cium. oke, luar biasa. Terima kasih, luar biasa. Tapi aku ingatnya waktu saya ngasih bunga itu loh ya. Yang mana, Itu Mas? pintu itu ada pintu nih. Masih ingat namaku dulu nggak? Namanya apa dulu? Siapa? Siapa namanya ya? Warsi, dulu? Warsi. Bukan. Orang kaya warsi. Terus bahasa Inggris. Gimin. Ini saya bawa bunga. Bunga. Ulan, I want to talk. I want to talk. Pemirsa, seperti apa kisah saya selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Luar biasa. Kembali ke laptop. Mas Tukul, laptop mau nanya ke Mas Ipong dong. Emang bener ya kalau dulu Mas Tukul pernah susah banget disuruh mandi, sampai digotong 3 orang. Gimana ceritanya? Asemi buka kartu. Sampai digotong. Gimana? Waktu itu kan kita kan mau lomba di Jakarta, terus nginep di Klender, Iya, toh. lomba lawak. Kita Pengen berempat, ubah nasib. di mau lomba lawak berempat, kita sudah bangun semua, tinggal dia yang belum bangun. Dibangunin katanya, awakku loro kabeh. Awakku loro tuh kan Badannya Badan sakit sakit. semua. Ya, kita bertiga nggak sabar, wong ini jamnya kan sudah mau habis. Kita gotong aja, kita bawa ke sumur pompa, sudah. Wah, Bener, saya ingat saya di tempat saudaramu. Itu tahun berapa, Mas? Tahun berapa? 83. 83? Iya. Udah berbentuk begini tapi. Ya bentuk Belum begitu sempurna. Belum begitu sempurna. Belum begitu Oh, sempurna. masih dicicil. masa belum begitu sempurna. Ya dulu memang bener apa kayak saya rasakan yang males banget itu disuruh mandi itu diseret 3 orang itu diangkat dikumur pompa dipegangin. Waduh. Mana tuh ada Bagong, ada Ipong, ada Digosok gitu ya. Pakai sikat WC apa pakai Udah tamat. Enggak. Terus sikat WC. pakai apa? Pakai abu gosok. Emang saya ini panci apa? Tapi alhamdulillah setelah mandi terus ikut lomba, alhamdulillah kalah. Kalah. Kalah beneran. Kalah. Yang menang Bagito waktu itu. Bagito. Lomba lawak Sri Mulat, aku Ya. masih ingat itu di ini Senayan sini. Senayan. Alhamdulillah kalah jadi menang tak akhirnya. Loh enak itu kalah dulu, akhirnya menang di belakangan. Jangan menang akhirnya kalah. Betul betul. Betul nggak? Iya betul. Kadang filosofi itu nggak pernah nangkep. Ya sih. tapi jangan juga nyontoin biar nggak mandi dong mas. Mandi tetap. Terus, ya sekarang anandofatu minal iman, kebersihan salah satu dari iman. Jadi kebersihan itu adalah menjadikan kita bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih semua. Balik ke Sosokan. Dulu mandi pakai apa pak? Air sumur. Masa sekarang gaya pakai tisu mandinya? Digosok tuh pakai tisu. Berapa ini? lap Habis. mobil, lap mobil. Anebo ya mas. Untuk Mas Ipong lagi untuk Ulan. Gak apa-apa, sebentar. masih pong dulu dong. Bintangmu masih Aries ya? Masih lah. Ya udah pindah habis kontrakannya. Masa masuk ke kandungan ibu lagi, lahir lagi. Cantiknya nggak hilang-hilang. Maaf ya Mbak Wulan, itu dulu aku sangat ini berwibawa sekali karena muka itu face itu ada 4 ya, koralois, fermatik, sanguin dan melankolis. Kalau Mbak Wulan itu kan fermatik keras tapi sebetulnya hatinya lembut baik. Bener. Orang kebanyakan ketipu dengan wajah. Wajah-wajah yang koralois atau fermatik itu ya. Nyolu berarti
nyolu. Namanya apa bahasa Indonesia nyolu itu apa ya? Apa Mas? Merayu. Jadi memang benar akhirnya satu frame sama dia jadi lancar dialog saya. Widih. Sayanya yang gak lancar. Ya, tapi kan akhirnya filmnya top. Iya betul. Ya, top. Itu yang dirasakan apa sih Mbak pada saat berhadapan sama dia? Patung berhala. Bukan hanya Ya lawan mainnya. Ibaratnya film Aku baru inget namamu di film itu. Dave ya? Dave. Gue ingat, gue nonton. Itu film kedua saya nanti Basic Instinct berdua. Basic Nggak instinct. fokus aja, nggak konsentrasi, udah. Kan biasanya kita sebelum take itu kita konsentrasi dulu, ya kan? Kamera roll, gitu. Ini udah kita rasakan gitu kan, supaya pas action tuh nggak patah gitu, tapi kita udah masuk ke situasinya gitu. Lihat muka dia gitu. Gagal lagi gitu kan. Lucu sebenarnya. Dan adegannya sedih banget bener-bener yang dimana sih istri itu yang bener-bener tersiksa karena suaminya tuh nggak peduli Terlalu sama sibuk dia. ya. Terlalu Sibuk bisnismen. Oh, iya. Sampai nggak sempat ngurusin Tapi itu muka. adegan yang paling aku suka ya waktu barengan sama kuda. Itu asli mirip banget ya. Ada. Adegan itu nggak ada, cuman dia doang yang mirip kuda. Ada bersihin tapi nggak mirip saya dengan kuda. Masih Pong. Nonton lah. Pasti dipaksa ya. Enggak, orang itu pas film itu muncul bioskop kan biasanya penuh. Ini pada pangku-pangkuan sampai Bel. Gue Mas Ipong lagi nih. Kita semua penasaran nih Mas Ipong. Kabarnya Mas Ipong merupakan sahabat dekat Mas Dukul sejak di lomba lawak dahulu nih. Bisa ceritain gak sih asal muasalnya? Kok GR nanyain tentang diri sendiri? Nah ini tak suruh Apaan belum suruh. belum Mas, belum. Jadi saya pertama kali kenal dia itu waktu dia ikut lomba lawak di Semarang. Dia grup, saya perorangan. Dia menang, saya juga menang perorangan. Dia grupnya sama Joko Dewo ya. Iya. Saya perorangan. Karena nggak ada peserta lain sama Cuma berdua. Habis menang, terus kita bergabung sama Paguyuban Lawak Semarang. PLS namanya. PLS. Terus ngadakan lomba lawak, rapat. Akhirnya dia yang disuruh untuk menjaga pendaftaran. Menjaga Pendaftaran lomba. Oh, yang jadi jaga Malu. itu daftar. Iya. Oke, menjaga. Terus Pak Ipong. Dengan komisi 20% setiap pesertanya. Terus. Wah. Ini malu. Ceritain orang banyak malu. Hari pertama jaga nggak ada yang daftar. Gak ada yang daftar. Hari pertama. takut orang mau daftar. Saya jam 2 datang, tuk, Kul, kamu kok lemes kenapa, Kul? Aduh, Pong, aku belum makan seharian. Gila ya. Yang gua denger cerita lu bahagia banget ya. Bahagia apa? Ini malah justru membuat pemirsa di rumah Mas Dudu itu inspiring, Bapak. Puasa baru lebaran, nggak mungkin lebaran tanpa puasa dulu. Iya, betul. Jadi harus dengan proses seperti itu. Akhirnya kita jadi lebaran. Kayak lebaran itu sebenarnya tiap hari. Lebaran itu bekerja, gajian itu baru lebaran. Kembali Puasa itu bekerja apa? Puasa itu Bekerja bekerja, itu puasa. gajian itu lebaran. Jaga dari pagi. Saya pikir kalau ada yang daftar kan dapat duit bisa untuk jajan. Nggak ada yang daftar. Orang itu pedagang di depan saya pada utang tuh. Gua cuma ngeliatin tuh. Akhirnya makan. Ya ini data. Pak Ipong, waktu itu memang berapa biaya pendaftarannya? Kan dapat 20%. Iya. Biaya pendaftarannya masih inget nggak berapa Pak Ipong? 10.000. Berarti kalau dapatnya 2.000. 2.000. Oh, udah 2.000 kagak dapat. Aku masih ingat itu di depan Wisma Pancasila waktu Iya. dulu ada Wisma Pancasila di Simpang 5 itu. 2.000 Oh, udah lewat loh daftar ini lewat doang. Bagian.
Salah. Lu yang Malah orang lewatin cuma ini apa? Mas, kalau lu yang jaga, orang salah persepsi. Bukan daftar lomba lawak. Kayak lomba uji nyali. Tahu sendiri dulu baunya saya kayak apa. Sekarang aja masih. Oh, Vega iya, mungkin ada yang mau diomongin. Vega. Iya Mas, ini ada ini nih Mas Tukul, kalau ngomongin soal masa lalu Mas Tukul, tim kreatif Bukan Empat Mata yang luar biasa ini, kita punya ilustrasi kenangan Mas Tukul dari zaman Bahala dan bersama sahabat-sahabatnya Mas Tukul juga sama Pak Ipong. Nah, seperti apa? Kita lihat cuplikannya. Ini dia nih Mas. Aduh. Muka gue nih. Tukul, jam berapa ini Tukul? Ayo buruan. Hai, 9:30. Hai. Kir, jam. Panggilan pada Mr. Tukul. Kenopit. Hai, Kamu kemana aja? di bawah Pak, nunggu di lobi. Mobilnya mana sekarang? Di bawah Pak. Perhatian, Mister Tukul diharap ke atas. Saya ke atas Pak, mobilnya di bawah. Ambil bisa. Alah, iki sama bobong aja Bapak iki. Bong, baca koran aja sampai iki. Ditutup. Terus? Aku ada job. Job ngelawak. Kita datang kemari. Hari ini tunggu. Sabar aja. Kul, gimana sih lama banget? Oh sabar tuh, tak ketuk aja ya. Yo. Udah itu kan. Pak. Assalamualaikum. Pak. Tuh, kan ada orang lagi. Saya dari grup lawak loh, Pak. Kapan grup kita dipanggil loh, Pak? Udah 3 jaman kita nunggu loh, Pak. Oh, acaranya sudah selesai. Lagian di sini kan nggak pesen grup lawak. Gimana sih, Kul? Itu apa sih? Ya itu, yang sopir itu saya ngalami juga itu. Ceritain Lu Mas. dipanggil. Ya, panggil. Tukul ditunggu di pintu depan. Tukul ditunggu di pintu. Oh, udah terkenal saya. Baru merantau kok udah nama saya udah terkenal, aku nggak tahu. Nggak taunya saya langsung datang aja bawa sendirian nggak bawa mobil. Terus majikan saya bilang, loh mobilnya mana? Tadi kan katanya Tukul ditunggu di pintu depan, ya saya datang ke depan, tapi sama mobilnya. Mas, itu namanya karkol. Dipanggil Enggak, drivernya ngerti. paham ya. Nggak paham, udah ngerti. Gimana ya? Terus itu yang acaranya udah beres. Tadi itu udah bener? beres. Ini Bang mungkin bisa diceritain. Gimana? Itu pada waktu itu kan saya didangin sama Tukul. Pong, Didatengin malam-malam. yes. Bukan didatengin. Maghrib. Horor banget ya. Pas Jumat Kliwon. Pong besok ada job main lawak. Ini di sana di dekat stasiun Tawang, Bonarjo. Oke. Berangkat. Utuk-utuk naik Honda kecil itu. Iya, serundul Tahun tahun 69. tahun 69 tuh sana ke tempat orang punya kerja itu tuh. Kita nunggu acara demi acara. Kita nunggu kok enggak dipanggil. Terus kita nunggu lagi. Akhirnya lama loh. Nah saya tanya sama yang punya rumah, Pak, lah ini dagelannya kapan?
Loh, siapa yang undang dagelan? Jadinya sih. Saya ndak ngundang lawak. Lah jadinya itu acara apa? Kok bisa ada? Nggak tahu dia ternyata orang sendiri. Mas. Ya mungkin saking hausnya nggak dapet job. Gimana sih? Punya prestasi, Halusinasi ya gitu. punya potensi, tapi kok nggak ada yang manggil-manggil. Atau ada kebetulan ada kayaknya ada orang ngabari, mungkin belum deal ya sistemnya kali, tapi aku sudah ngabari Mas Ipong untuk berangkat. Tapi alhamdulillah Pong ya. Ya akhirnya bisa jadi kayak gini kayak gitu. Iya, Itu proses. Antara lain itu. Pemirsa, bintang musa selanjutnya merupakan mantan bos saya waktu muda ketika saya masih menjadi seorang kenek. Langsung aja kita sambut Ikhwan Ubaidillah. Persahabatan bagai terompong mengubah ulang menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai terompong hal yang tak mudah berubah jadi indah. Ini ngapain? Aus ya? Mas aus. Aus. Gitu mulu aus. Minum dulu. Sini Mas. Oh di bodyguard. Bodyguard suruh kemana nih, Mas? Bodyguard sini Mas. Apa sih? Belakang. Afre mah belakang. Afre. Ini bodyguardnya kayak Ari Lasso malahan. Balik galak. Kirain Agung Hercules. Jangan sembarangan ya Mas Ikhwan ini loh. Ikhwan. Alhamdulillah ketemu Mas Ikhwan ya. Selamat malam untuk Mas Ikhwan, selamat datang di Bukan Parlemen. Apa kabarnya nih? Baik, Mas Tukul. Tenang, orangnya slow tapi berkualitas. Wah, kayak kamu gerakannya banyak, makanya banyak. Tapi kerjanya sedikit. Ini tenang tapi akurat, tidak berlete-lete. Ini Mas Ikhwan ini dulu waktu saya polos orangnya, belum ngerti. Suruh nggak taunya tuh nagih duit. Aku boncengan gitu sama dia, wow. Nggak tahu dia ada goloknya. Ini apa Mas Ikhwan? Golok. Jangan macam-macam makanya. Ya kan takut lah orang Mas Tukul yang suruh itu. Apanya? Suruh maju gitu. Aku nggak ngerti ya Mas Ikhwan. Mas Ikhwan kan disegeni di Semarang. Nah, begitu dia orang datangnya mesti bayar. Halo, kayak anak buahnya segitu buahnya coba. 1 lawan 30 orang loh kayak. Kamu mana anak TK beraninya ya? Balik galak. Untuk Mas Ikhwan dulu ini, laptop penasaran kalau boleh tahu dulu gimana sih ceritanya Pak Ikhwan bisa menerima Mas Tukul sebagai karyawan dan apa yang Bapak lihat dari seorang Tukul waktu itu, monggo. Saya waktu itu lihat Mas Tukul itu kasihan. Karena apa? Tapi Pak Iwan, ya gimana? Kasihan ya. Mas Tukul kasihan itu. Dia luntang-lantung. Ya luntang-lantung. Begitu saya lihat orangnya kok ini apa? mau bekerja. Setelah itu saya ngomong, Mas Tukul mau kerja apa? Ya kalau seadanya aja di sana. Bisa nyopir dah? Ya coba-coba. Mau nyopir nabrak ini. Gak punya SIM. Punyanya surat izin mingkem. Ampun. Setelah nyupir nabrak itu saya ngomong, Mas mau ditabrakan lagi? Enggak, saya akan bisa nyupir. Setelah dia belajar
cari SIM aja nggak punya duit. Saya ngomong harus nyupir harus punya SIM. Nah, terus akhirnya saya ngomong temen dapat SIM. Setelah dapat SIM, ya gitu kerja sering terlambat. Saya ngomong. Bisa aja lo sama orang. Tepat waktu. Tapi terlambatnya itu ada alasannya. Alasannya apa? Alasannya waktu itu, Pak gini, Iwan? karena rumahnya dia sama kantor tempat kita kerja itu kan jauh. Karena harusnya jam 8 udah sampai ke kantor. Mas Tukul ini datang sampai jam 8:30. Ternyata 8:30 malam apa pagi, Pak? Keterlaluan kalau sampai 8:30 malam. lalu terus saya ngomong gini, kalau dia naiknya kan daya sumsi 2 kali, Mas Tukul, dari mulai di panggung, terus itu berhenti kemana, terus baru jalan lagi dari Pasar Juar ke Pemuda itu kan agak kira-kira Berapa kilometer? 600 meter lah. Oh, 600 Tanggung lah. Nah, habis itu akhirnya minta sepeda. Minta yang kecil gini ya. Sepeda itu biar kerjanya tepat waktu. Melunjaknya baru kerja, telat minta beliin sepeda. Iya, minta sepeda roda 5 lagi. Saya berangkat lebih awal itu lebih terlambat tuh karena waktu datang ke pagian tuh kantornya masih tutup gitu loh. Jadi tak pasin aja gitu. Tapi alhamdulillah. Ya habis itu beli sepeda. dapat sepeda. Dibeliin, itu. Pak? Ya. Beliin. Ih, baik banget. Udah kerja berapa lama tuh waktu dibeliin sepeda? Ya lama ya, Mas Tukul. Lumayan lah, kurang lebih ada 6 bulan 9 bulan. Lalu Tapi alhamdulillah. Habis itu dia kerja itu tepat waktu. Bahkan yang tadi Mas Tukul ngomong kantor aja belum buka, dia udah nongkrong. Bener ya. Ya, ternyata orangnya itu tepat waktu. ada lagi Mas, tak dulu. Ya, habis itu kan kerjanya ya. Yang nagih itu. Terus kebetulan kantor ini kan ada perusahaan itu ada uang yang ya ada tagihan ini Mas Tukulnya. Ternyata tak pikir hanya cuma supir, ternyata ya jago berantem juga. Saya orangnya cemen saya. Kalau apa-apa maju duluan. Aku lari duluan. Nanti dilanjut lagi Mas Iwan. Cak mau menonton terduga, Pak. Aku bernyanyi untuk sahabat, aku berbagi untuk sahabat. Kita bisa. Kembali di Bukan Bat. Ini kira-kira apa yang terjadi ini? Iya pemirsa, sekarang Mas Tukul udah siap ya untuk akekah ya? Ini Bang mau ngapain? sunat apa ini Ini cukup. Jadi diikatnya saat ini di sini doang, nggak di atas juga. itu pocong. Saat ini udah bersama kita ada Pak Wito. Ini adalah tukang cukur yang biasanya cukur rambutnya Mas Tukul sejak tahun 1800 ya Pak ya? Ini katanya. Salah. Katanya ngabur. 18 belum Masehi. Silakan Pak. Udah. Ini namanya Pak Wito ya Mas ya? Hati-hati jangan sampai Pak kena Wito. telinga lo, awas. Udah siap. Pak Wito Oh. boleh langsung dimulai. Ini kira-kira mau dicukur bentuknya kayak gimana? Kota amal. Ini ternyata rahasia selama ini. Kenapa mulut Mas Tukul nggak selalu panjang? Jadi dicukur di situ juga ya Pak sekalian ya Pak ya? Siap, rambut bukan mulut rambut. Pak Wito, emang nggak bawa cetakannya? Katanya harus pakai cetakan Mas. Ini mau nyukur apa mau dilihat-lihat nih? Silakan Pak, silakan Pak. Pak sambil dicukur. Mana kayak lihat global.
Cukurin, Pak. Iya, cukur Pak. Siap, Pak. Hati-hati Mas. Iya. Nggak apa-apa, paling palanya yang hilang. Jangan dong Pep. Dikit. Oh, Botakin aja kayak gua, Pak. Nah. Ini nggak suka dibentuk-bentuk Yang separuh gitu, Pak. dilanjutin minggu depan ya Pak Wito. Pak Wito, emang kalau dulu nih Mas Tukul sering ngutang nggak sama Pak Wito? Belum pernah. Nggak pernah ngutang? Nggak pernah. Itu kalau dulu berapa harganya sekali cukur? Aku kalau 3.000 bayar rencal 50 minta kembalian 45 saya. 2.000 doang. 2.000 doang. Berapa dulu kalau sekali cukur Pak Wito? Waktu itu masih tarif 4.000 saya. 4.000. Itu awal tahun berapa, Pak? Mulai mencukur makhluk ini, Pak? 92. 92. 92. Iya. Dari dulu kepalanya berubah nggak, Pak? Atau tetap begini? Dulu rambutnya hitam, sekarang udah Iya. ada yang putih. Putih itu namanya mahkota kebijaksanaan. Jadi kalau tak semir hitam, berarti saya nggak mau meninggalkan dunia hitam. Makanya biarin aja ini. Modelnya selalu gini Pak Wito? Iya. Nggak mau model lain, Pak? Kalau mau dipanjangin sebelah gitu? Atau mungkin model jajaran genjang gitu, Pak, nyamping? Ini kayaknya pekerjaan yang paling kurang ajar ini tukang cukur ini. Kepala orang dipegang-pegangin terus. Kalau nggak dipegang gimana Mas? Pak Wito, Ya. emang benar dulu waktu cukur Mas Tukul biasanya sambil dicukur sambil main bom bongkar? Ini langganan jenderal-jenderal loh, jangan sembarangan loh Pak Luar Wito. biasa. Di mana Mas Tukul Pak Oh, Wito? Pak Sigit Sudarmanto langgananya. Wow, Pak Sigit. Loh, Pak Matius Salempang langgananya. Luar Semua biasa. tanya Pak Wito. Iya Pak Wito ya? Almarhum Pak Firman Gani Loh, juga. langganan jenderal-jenderal semua. Kalau PTIK itu STIK itu Di sana semua Mas. situ. Pak Wito, maaf Ya, nih. siap. Ini bentuk seperti ini emang permintaan dari Mas Tukul atau emang ide Pak Wito? Ini dulu permintaan ya. Permintaan ya? Kayak Sambil ngisi koin di sini kadang. Pak Wito, Siap. karena dulu kan Mas Tukul sering cukur di sana, akhirnya jadi banyak nggak pelanggan Pak Wito yang mau cukurnya kayak Mas Tukul gitu? Banyak. Banyak? Sebanyak. Tapi rambutnya doang kan? Mas, Iya. mukanya nggak ya? Selama mencukur Mas Tukul nih, Pak Wito, Siap. suka ada permintaan apa, Pak Wito? Ada pesan apa biasanya? Pesan atau misal sekalian dipijitin atau diongkosin? enggak. Saya suka dipijitin. Enggak. Oh, enggak. Geli maksudku lagi. Oh, geli. Oh geli. Kalau mah cowok. Iya. Dan sampai sekarang masih rutin, Pak Wito ya? Masih cukur. Beberapa hari sekali? Atau Ya, sehari 3 seminggu. kali? Seminggu berapa? Sekali. Seminggu sekali? Sekali. Seminggu sekali. Biasanya kalau cukur jam berapa Pak Wito? Siang-siang, sore-sore? Jam 9 pagi. Harinya Selalu. mesti harinya gimana Pak? Harinya khusus? Beda khusus. Khusus Oh, hari apa Pak? Rabu. Oh, selalu hari Rabu. Hari Rabu itu Rabu. pohon. Pohon itu bisa berbunga, bisa berbunga. Buah akhirnya jatuhin kepalamu, Pep. Iya, iya, iya. Oh, gua sih. Keren. Pak Wito ya ahlinya ini. Wih. Dan sekarang Pak Wito masih tetap menggeluti profesi sekarang ya, Pak Wito ya? Masih tetap. Siapa Dulu, tuh dari dulu perancang kayaknya busana? aku juga pernah main ke tempat Pak Wito ya, Oh, yang pernah. iya di sana ya. Cakapan dari sini loh, Fek. Cakep Kelihatan loh. Fek. Itu belakangnya Pep. Emang wajah saya cilukba, Pak. Gimana? Kayaknya udah Udah Mas, cukup. cukup Mas. Sudah Ya. cukup Pak Wito, nggak usah diberesin, biarin aja botak sebelah. Pak Stop Wito. Mas, nanti malah miring lo cukurannya lo. Enggak. Jadi sesuai nama yang Mbak itu Mas, bibirnya. Lo ahlinya lo Wito ini. Kirain Tapi tempat cukur tempatnya orang curhat. Oh, Biasa gitu. mesti curhat di situ ngobrol. Bisa rata ya kayak lapangan golf. bukan lapangan golf. Bener loh Pep, rata kayak lapangan futsal. Gimana Pak Wito? Udah Pak Wito? Sudah oke? Telinga udah rata? Udah. Dikit lagi nih. Ya. Tapi kalau komis emang nggak pernah cukur ya, Oh, Mas? enggak ya? pernah. Enggak. Emang nggak ada juga. dong. Gigi tak suruh nyukur nggak bisa dia. Oke. Ayo Wito. Dah kembaliannya mana Pak Wito? Dikit. Belum bayar? Kembali. Oh, belum dong. Enggak, saya nggak pernah minta kembalian. Tanya Pak Wito. Iya, Ya betul. orang ngasihnya goceng lebih 1.000 doang. Saya pernah minta kembalian Pak Wito. Sekarang tarifnya Belum berapa pernah. Pak kalau sekali cukur Pak? Sekali cukur berapa Pak Wito? Tarif standarnya nih Pak? Standarnya 25. 25 juta. 1.000. Oh.
Tapi Suka kalau ngasih. aku ngasih 300, 400. Ah, ini. Bener. Bener Pak. Bener. Itu Lu bohong lu. Sorry, masa Tom Cruise bayarnya 50? Mas Ukul itu kalau habis syukur ngiringin temen saya yang jahit, bengkel segala tanya. Udah nyarap belum? gitu. Kalau ngomong belum langsung gerogokan. Mesti saya tawarin. Tawarin itu. Sampingnya kan ada bengkel, ada Bengkel apa Mas? jahit. Suruh, Bengkel, udah mobil. makan belum? Belum, suruh pada makan. Dibayarin. Ya pasti itu ya. Enggak kirain lu ikut makan juga. Ya, Pak Wito kembali ke laptop dulu Pak Wito. Kalau kondisi kayak gini juga nggak apa-apa Wito. ya udah Pak. Gua bawain laptopnya ke sini ya. Kasih Pak. Yuk, kembali sana yuk. Tepuk tangan tuh Pak Wito. Rata loh. Bagus Gimana? Pak. Profesional. Rata loh Mantap. cukurannya. Wow, tepuk tangan tuh Pak Wito. Lagi. Masih Pak Wito. Pak Wito. Ada Pak. Kita perfeksionis ya Pak. Iya. Saya pengen dicukur juga Pak Wito. Boleh. Nih kayak gitu. Kayak bocah ya. Diandukin. Tepuk tangan. Yo Wito, benar. Ini biar diurusin sama Made nih. Dek, tolong Dek. Ayo, ya ini. Sini Mbak masuk aja Mbak, nggak apa-apa. Kembali ke laptop. Iya Wito. Silakan Pak Wito. Pak, saya akan duduk Pak. Di sini Pak. Salaman. Pak. Salaman kau rambut. Ada istri Mas, ada istri itu Mas. Wah ada istri. Ada istri. Ternyata sama mas saya. Loh, ini termasuk kelompok PSSI. Persatuan Suami Sayang Istri. Takut enggak. Sayang PSSI, Persatuan Suami Sayang Istri. Kembali ke luar biasa sekali. Mbak Wulan, gimana nih menurut dirimu sama rambut kotak amal saya udah keren belum ini? Unik. Ya, kayak pemeran film Speed ya. Ini pertama kali. Keanu Reeves ya. Pertama kali dapat inspirasi dari mana? Terus nggak pernah selalu begini kan rambut ya? Ya itu tadi Keanu Reeves itu tadi film Speed itu loh. Speed apa? Speed Tank. Cocok. Keanu Reeves. Biar lebih seger gitu loh. Jadi mengingatkan orang-orang itu harus banyak sedekah. Karena uang kita juga ada uang orang lain, kebahagiaan kita juga kebahagiaan orang lain. Betul. Kamu kalau ada kotak amal, ada uang 152.000, mesti yang diangkat mesti 2.000-nya. Tapi begitu ada penyanyi dangdut, nyawelnya yang merah-merah. Balik ke Kok tahu? tahu. Aku ngikuti ya. Pak Wito, menurut investigasi laptop sebelum bermodel kotak aman, itu seperti sekarang Mas Tukul pernah bermodel rambut polem alias poni samping. Gimana ceritanya mungkin? Waktu belum kotak itu Mas Tukul rambutnya itu kan modelnya panjang polem gitu kan. Panjang polem. Polem tuh gimana? Ada fotonya nggak? Miring, ada. Blek minggir loh. Ya, poni Blek pinggir terus blek lincung loh ini. Lempar. Miring gitu ya Pak. Iya, Wito. miring. Tapi terus tahun 93 saya udah mulai Agak pendek-pendek gitu. ya, kotak lebih fresh kalau ngaca seger. Itu. Loh. Malah kayak Pak Tarno ya. Matanya kayak orang cacingan ya. Malah kayak Pak Tarno. Kembali kayak Untuk Mas Ipong kerja sekarang ini kembali ke benang merah. Ngomongin lagi tentang masa lalu. Laptop dengar karena dekat dengan istri Pak Ipong, Mas Tukul, jadi sering ke rumah untuk makan siang. Bener nggak ini? Oh iya, dia itu kalau ke rumah pas lapar langsung ke dapur makan siangnya senengnya oseng-oseng kacang. Kacang apa Pak? Kacang panjang.
sama sambel bawang. Sambal bawang. Langsung aja makan, tahu-tahu pong, aku mangan pong, gitu. Saking laparnya yang jarang makan. Dan kalau saya tidur itu malam-malam pulang itu aku tidur kan nggak punya rumah, udah nggak punya rumah, akhirnya lari ke rumahnya Ipong, tahu-tahu udah tidur di belakang rumah, lewat belakang. Pak Iwan, menurut investigasi laptop dulu kan Mas Tukul pernah menjadi penagih utang nih, bener nggak sih? Iya. Apa Mas? Pernah nagih sama saya itu kan saya belum ngomong dia sudah pukul kasar loh. Maksudnya sama itu ya. Kita nagih enggak perlu pakai kekerasan. Kita pakai apa ngomongan aja. Jangan gitu dong, pasti bayar. Tapi ternyata ya tetap bayar berkat Mas Tukul ini. Itu diajak karena wajahnya angker, Pak Iwan. Nah, lihat Mas Tukul ini ya, saya aja terus teman saya marah, ketemu Mas Tukul jadi nggak marah. Maka yang ditagih ini nggak tahu ternyata nggak pakai ini cuma Mas Tukul main pukul, tapi ternyata terbayar Mas ya. Kalau Mas Ikhwan itu ahli bela diri. Jadi Mas Ikhwan ini bela diri apa aja bisa. Mau tendangan muter 7 yang taekwondo kayak apa? Muay Thai juga ya? Iya, ada. Beliaunya itu ahli. Makanya anak buahnya seger-seger semua. Sehat semua. 1 orang banding 30 orang. Ini tekuk kamu. Ini Mas Ikhwan. Nanti ngobrol lagi Mas Ikhwan. Ini kayaknya durasinya tadi. Pak Wita sebentar Pak Wita. Oh mandi dulu nggak apa-apa. Jangan ngomong dulu. Oke masih di Buan Pak. Pemirsa, ada pepatah mengatakan bahwa orang yang paling lemah adalah orang yang tak bisa mencari teman, tapi yang lebih lemah dari itu adalah orang yang menyia-nyiakan teman. Terima kasih untuk sahabat saya yang hadir pada malam ini, Wulan Gurenong, Mas Vito, Mas Ipong, Pak Ikhwan, Kubaidillah, dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Saskidik, Sasmula, tidak ada putih masuk dan merasakan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan kurang dari tonton terus bukan nonton, saya cara hukum ini. Selamat. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu, acara yang ditunggu-tunggu selalu